Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali selalu bersyukur, selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang tidak terhitung. Kita semuanya tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat, nikmat aman, nikmat waktu luang, dan masih banyak nikmat lagi. Kalau kita ingin menghitung nikmat kesehatan satu saja, kita nggak bisa menghitung semua nikmat itu, karena seluruh diri kita ini merupakan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menghitung tiap sel, tiap organ, tiap apa yang ada pada tubuh kita. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak ini kepada kita, ada dua nikmat yang harus menjadi porsi utama kita dalam bersyukur. Ini adalah nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat dia berada di atas agama Islam ini, dan nikmat dia berada pada jalan yang benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Aliyah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, qad an'amallahu alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma afdal. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku dengan dua nikmat. Telah memberikanku dua nikmat yang saya tidak tahu di antara dua nikmat ini mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. An hadani lil Islam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam. Iya, karena sebelumnya beliau bukan seorang muslim, kemudian Allah tunjukkan kepadanya untuk masuk Islam. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan walam yaj'alni haruriyah, dan tidak menjadikanku sebagai orang-orang haruriyah. Apa itu haruri? Itu adalah nisbat kepada suatu perkampungan yang bernama Harura, yang dimana berkumpul pada kampung tersebut orang-orang Khawarij. Dan orang-orang Khawarij maka dinisbatkan kepada kampung tersebut. Ketika orang mengatakan Haruri, maka ini adalah orang-orang Khawarij ketika itu di zaman Nabi sallallahu, di zaman para sahabatnya. Maka ketika kita beragama Islam dan kita menempuh, meniti jalan para sahabatnya, jalan Nabi dan sahabatnya, maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Maka kita harus berusaha untuk menjaga nikmat tersebut. Jangan sampai nikmat tersebut luput dari kita.
dan kita berusaha semaksimal mungkin agar kita benar-benar bisa mempelajari apa yang dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya dan mempraktekannya. Maka di antara jalan untuk mendapatkan itu kita menuntut ilmu ini. Maka alhamdulillah, dan ini masih nikmat juga, kita diberi kesempatan untuk belajar. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar yang jarang kita temukan di instansi-instansi di negara kita ini. Maka ini perlu kita syukuri. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat besar, sangat banyak. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikutinya hingga nanti hari kiamat. Ya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masailul jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, yang dimana kebiasaan-kebiasaan ini harus kita tinggalkan, kita jadikan pelajaran, karena kebiasaan-kebiasaan ini Allah cela, Rasul larang. Maka kita harus menghindari, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah tersebut. Dan kita sudah sampai ke permasalahan yang ke-34, di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kullu firqatin tuzakki nafsaha duna ghairiha. Setiap kelompok dari mereka, setiap kelompok dari orang-orang jahiliyah, mereka mentazkiyah diri mereka sendiri. Mereka tidak mentazkiyah kelompok-kelompok lainnya. Al-mas'alatu rabi'atu wa thalathun, permasalahan yang ke-34. Maka beliau membawakan matan dari Masailul Jahiliyah. Inna kulla firqatin tadda'i annaha najiyatu. Sesungguhnya setiap kelompok dari orang-orang jahiliyah itu mereka mengaku-aku bahwasanya merekalah merekalah yang akan sukses, merekalah yang akan selamat. Jadi kamilah yang selamat, bukan kelompok kalian. Fa'akdabahumullahu biqaulihi qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan pernyataan mereka, pengakuan mereka itu. Apa yang Allah katakan? Qul hatu burhanakum. Datangkan bukti, dalil yang kalian gunakan. Mana dalil kalian? Datangkan. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Kalau kalian benar silahkan datangkan. Mana buktinya? Mana dalilnya? Tsumma bayyana as-shawaba biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang benar. Siapa itu firqah an-najiyah? Siapa mereka golongan yang selamat? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan orang yang dia itu menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebaikan. Inilah mereka yang selamat, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka di sini Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, min masaili ahli jahiliyati anna kulla firqatin minhum tadda'i annaha hiya allati 'alal haq. Termasuk permasalahan, termasuk kebiasaan permasalahan orang-orang jahiliyah, bahwasanya setiap kelompok dari mereka itu mereka mengaku bahwasanya mereka yang ada di atas kebenaran. Wa anna ghairaha 'alal batili. Dan selain mereka itu di atas kebatilan, selain mereka itu salah.
Wa kana hadza fil yahud wan nasara wa man syabahahum. Dan ini ada pada orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara dan orang yang semisal dengan mereka. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini yang mereka katakan, yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu, mereka mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali mereka itu orang Yahud atau orang Nasara. Ini pengakuan mereka. Hasaru al-hidayah wa dukhulal jannati fil yahud wa nasara. Mereka membatasi hidayah dan juga masuk surga ini hanya untuk orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani, bukan selainnya, kata mereka. Wa mithluhum al-firaqud dolatu, dan yang seperti mereka lah firqah-firqah sesat yang ada di umat kita ini, umat Islam ini. Nuwun sewu ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak berkelompok-kelompok. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memiliki organisasi. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang berjalan di atas jalannya Nabi dan sahabatnya. Ampun. Jadi siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu mereka yang berada di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya. Gak perlu kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara fikih mengikuti imam yang 4, secara suluk mengikuti tasawuf, secara ini mengikuti ini dan itu, bukan. Terus Ahlus Sunnah wal Jamaah niku sinten? Orang yang mereka mengikuti Nabi dan para sahabatnya dalam seluruh hal, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, baik juga dalam cara berdakwahnya. Maka semuanya mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Patokane sinten patokane? Nabi dan sahabatnya dalam seluruh hal. Niki paling penak. Gak mungkin kita salah. Dan sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang namanya organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, partai Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak ada. Ketika kita membuat organisasi pun kita masuk ke dalam hizbiyah yang diharamkan. Kita berhizb-hizb, kita berkelompok-kelompok, dan ini tidak diperbolehkan. Kemudian Syekh melanjutkan, kullu firqatin tadda'i annaha hiyallati 'alal haq. Setiap kelompok mereka mengaku bahwasanya mereka lah yang ada di atas kebenaran. Wa anna ghairaha 'alal batil, dan selain mereka itu di atas kebatilan. Wa kullu firqatin tadda'i annaha al-firqatun tadda'i annaha al-firqatun najiyatu allati qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati 'ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahida. Setiap kelompok itu mereka mengaku bahwasanya mereka lah kelompok yang selamat, yang Nabi katakan dalam hadisnya, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhu finnar, semuanya di neraka illa wahida, kecuali satu. Mereka ngakuin apa? Ya ini, kamu kalau pengen masuk surga, kamu harus ikut organisasi ini. Selain organisasi ini, gak bakalan masuk surga. Swargane sinten kan ngoten nggih.
Bahkan sebagian dengan PD-nya mengatakan bahwasanya kalau kamu ikut organisasi ini, kamu ikut kelompok ini, ya ini kamu dapat tiket masuk surga. Ya kok tiket penakmen ya? Ini surga tidak bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kita ikuti ilmu mereka, ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dipahami oleh para sahabatnya. Ini kalau kita ingin masuk surga, bukan ikut suatu kelompok tertentu, ikut organisasi tertentu, bukan. Siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan dari Nabi kita. Bahkan kalau kita ingin jaminan dari Nabi kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Walakinnar rasula bayyana al-alamah al-fariqah li hadhil firqah an ghairiha lamma qalu. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri yang membedakan satu kelompok ini dengan yang selainnya. Maksudnya satu kelompok yang masuk surga ini dengan selainnya, Nabi sudah menjelaskan. Yang membedakan antara 72 dan 1 ini Nabi sudah menjelaskan. Lamma qalu, yaitu ketika Nabi mengatakan man hiya ya Rasulullah, ketika para sahabat bertanya, siapa mereka ini wahai Rasulullah? Siapa yang masuk surga satu ini? Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan sahabatku. Mereka adalah orang-orang yang menempuh jalanku dan jalan sahabatku. Inilah mereka kelompok yang selamat, yang akan langsung dimasukkan ke surga. Adapun 72 golongan ini ketika Nabi mengatakan sataftariku ummati, maka mereka masih muslim. Maka suatu saat mereka juga akan masuk surga ketika mereka sudah dimasukkan ke neraka. Walihada qala jalla wa ala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hatu burhanakum, yakni hatu dalilakum ala ma taqulun. Karena ini Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Datangkan burhan, dalil kalian, yakni hatu dalilakum, datangkan dalil kalian, bukti perkataan kalian. Annahu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, bahwasanya kamu mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahud dan orang Nasara. Mana dalilnya? Li'anna hadhihi da'wa wa da'wa la tuqbalu illa bidalil. Karena ini adalah pengakuan, sebuah pengakuan, dan pengakuan ini tidak diterima kecuali dengan dalil. Kalau ada dalilnya, ada buktinya, kita terima. Kalau nggak ada buktinya, kita tolak. Walihada qala ba'daha, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan orang yang dia itu mengikhlaskan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal soleh dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka yang masuk surga, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Asy-Syaikh menjelaskan aslama wajhahu lillah, yakni akhlasa dinahu lillah wa salima minasyirki. Maksud aslama wajhahu lillah, dia menyerahkan wajahnya kepada Allah, yaitu dia mengikhlaskan agama ini untuk Allah dan dia selamat dari kesyirikan. Wa huwa muhsin, tafsir dari wa huwa muhsin, dan dia itu berbuat baik, ay muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman tawaffara fihi hadani asyartani
fa innahu min ahlil jannah. Ini kata Syekh. Maka siapapun yang terpenuhi padanya dua syarat ini, dia mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa innahu min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Dua ini syaratnya. Wa man ikhtalla fihi hadani asyartani aw ahaduhuma fahuwa min ahlin nar. Maka barang siapa yang hilang darinya dua syarat ini atau salah satunya tidak terpenuhi, maka dia termasuk penghuni neraka. Wa in idda'a ana min ahlil jannah, walaupun mereka ini mengaku mereka penghuni surga. Ini cuma dakwah, ini cuma aku, ini cuma dia mengaku-aku saja. Kita harus menggunakan dalil, mana buktinya? Faqauluhu bala man aslama ila akhiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, bala man aslam, bahkan orang yang dia itu menyerahkan wajahnya kepada Allah. Hadzal manhajus salim alladzi kana alaihi sara minal firqatin najiyah. Maka ini adalah jalan yang selamat, yang orang itu akan menjadi kelompok yang selamat. Jadi kalau dia ingin menjadi kelompok yang selamat adalah dengan cara ini. Ini dulunya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa itu? Jalan yang benar. Siapa yang berada di atas jalan yang benar? Siapa itu? Kelompok yang selamat. Nah, Nabi mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang dia itu berada di atas jalanku dan di atas jalan sahabatku. Ini jelas ya. Yang memberikan pengertian ahlu sunnah wal jamaah dengan pengertian ini sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saya yang memberikan pengertian bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang menempuh jalan Rasul dan jalan sahabatnya niku sinten? Rasulullah. Kalau ada selain Rasulullah kok mengatakan yang berbeda dengan ini, maka kita tolak perkataannya. Yeah. Kalau ada orang mengatakan ya ahlu sunnah wal jamaah itu ini, ternyata beda dengan yang dikatakan Rasulullah. Yang benar sinten? Siapa yang benar? Pasti Rasulullah. Gak mungkin ada orang yang lebih pintar daripada Rasulullah dalam masalah agama. Kalau seandainya dia mengatakan, oh itu Rasulullah salah, yang benar saya, kita katakan ini kamu mengatakan perkataan yang sangat kufur. Ini kamu jahat, lebih jahat daripada orang-orang kafir. Kamu ngakunya Islam, tapi bisa keluar seperti ini. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasul. Inilah patokan untuk menentukan siapa ahlu sunnah wal jamaah. Hada dhabitun minas sunnah. Inilah patokan berasal dari as-sunnah. Wal ayatu dhabitun minal Qur'an, dan ayat yang disebutkan tadi ini juga patokan dari Al-Qur'an. Faman kana yuridul jannata. Nah, ini Syekh terakhir mengatakan, barang siapa yang menginginkan surga, fal yuslim wajhahu ilallah, hendaklah dia pasrahkan wajahnya kepada Allah, mengikhlaskan apa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsinu amalahu ala sunnah, dan dia beramal dengan baik di atas sunnah. Wa yatajannab al bidah, dan dia menjauhi bid'ah, wal muhdatsat, dan perkara-perkara baru. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan padanya. Allah tidak memberikan dalil dengan apa yang mereka kerjakan itu. Kita harus tinggalkan. Maka inilah jalan yang benar.
Inilah yang harus kita tempuh. Maka sekali lagi seperti tadi di awal, sebagaimana perkataan Abul Aliyah yang beliau mengatakan bahwasanya nikmat yang di antara nikmat yang besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Islam, dan yang kedua menjadikan dia ini tetap di atas jalan yang benar. Maka ini kemudian kita berpindah kepada permasalahan yang selanjutnya. Al-mas'alatul khamisatu wa thalathun. Permasalahan yang ke-35. At-ta'abbudu bi kashfil aurati. Judul yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan, taqarrubuhum ilallahi bi fi'lil muharram. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Tentu saja di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah, tapi dengan perbuatan apa? Perbuatan yang haram. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan al-mas'alatul khamisatu wa thalathun. Permasalahan yang ke-35. At-ta'abbudu bi kashfil aurati. Mereka itu beribadah dengan membuka aurat. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Ketika mereka ini orang-orang jahiliyah melakukan perbuatan keji, qalu, mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana, kita mendapatkan nenek moyang kami itu melakukan ini. Wallahu amarona biha, dan Allah memerintahkan kami untuk melakukan ini. Maka ini kedustaan yang sangat besar. Kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan, asyarh, yata'abbadu ahlul jahiliyati bi kashfil aurati fit tawafi. Orang-orang jahiliyah itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membuka aurat ketika tawaf. Ketika tawaf di Ka'bah, maka mereka membuka auratnya. Li'anna syaitana zayyana lahum anna man lam yakun min ahlil haram wa jaa'a minal afaqi fa innahu la yadkhulul harama bi thiyabihi allati jaa'a biha. Sebabnya kenapa? Karena syaitan ini menghiasi kepada mereka, memberikan was-was kepada mereka bahwasanya orang yang dia itu bukan penduduk asli kota Mekkah Al-Haram, wajah minal afaq, dia datang dari berbagai macam tempat, maka dia tidak boleh masuk ke batas haram ini dengan pakaian yang dia gunakan tadi, nggak boleh. Ini yang dibisikkan syaitan kepada mereka. Ini yang dihiaskan syaitan kepada mereka, bahwasanya kalau kamu bukan penduduk Al-Haram di Mekah di situ yang masuk ke batas haram, maka kamu harus meninggalkan pakaianmu. Pakaianmu harus kamu lepas. Li'annahu asallaha fiha, karena dia akan bermaksiat kepada Allah. Fa'in wajada min ahlil haram man yu'tihi thawban liyal bisahu wa yatufu bihi wa illa fa'innahu yakhla' thiyabahu inda hududil haram. Maka jika mereka mendapatkan salah satu penduduk kota Mekah yang memberikan pakaian kepada dia untuk dipakai, maka dia pakai dan dia tawaf dengan pakaian itu. Wa illa, kalau nggak ada yang ngasih, maka dia melepas seluruh pakaiannya di batas-batas haram ini sebelum masuk ke haram Makkah itu. Wa yadkhulu uryanan, dan mereka masuk ke dalam haram ini dengan keadaan telanjang. Kada zayyana lahum syaitan, seperti inilah syaitan menghiasi perbuatan mereka. Hinama fa'alu hadil fahishah qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha.
Ketika mereka melakukan perbuatan keji ini, mereka mengatakan, kami mendapatkan nenek moyang kami melakukan ini, dan Allah memerintahkan kami untuk ini. Fanduru kaifa samma kashfal aurati fahisyah. Perhatikan bagaimana penamaan kasful aurah, membuka aurat ini dengan perbuatan keji. Apa itu perbuatan keji? Apa itu fahisyah? Wahya matanaha qubahuhu, yaitu apa yang ada pada puncak keburukan. Jadi fahisyah niku napa? Sesuatu yang berada pada puncak keburukan. Wa katsirun minan nasi fi hadzal zaman ya'tabirunahu raqiyan wa tahaddura. Dan kebanyakan orang di zaman ini mereka menganggap ini adalah suatu perkembangan, ini suatu kemajuan, terutama dari orang-orang barat ya. Kalau orang bisa membuka aurat, dibilang napa? Nah, ini orang modern ini. Bukan orang jumut katanya. Ini bukan orang kuno ini orang modern ini. Semakin pakaian itu habis dibilang semakin modern. Maka ini adalah pola pikir yang sangat salah. Bahkan nuwun sewu nih. Kalau kita pakaiannya semakin habis, itu namanya primitif. Kalau kita perhatikan orang-orang primitif, bagaimana pakaian mereka? Bisa kita saksikan bagaimana sebagian orang di Indonesia ada yang memakai koteka. Apakah kita katakan, oh itu orang yang paling maju itu, soalnya pakai koteka? Apa sebaliknya? Ini yang benar. Ketika orang pakaian seperti itu, kita katakan apa? Itu orang primitif. Tapi kalau orang yang pemikirannya sudah menyimpang, itu dikatakan apa? Itu dikatakan suatu kemajuan, itu modern. Tsumma raddallahu alaihim biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan perkataannya, dengan firman-Nya, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kamu untuk berbuat keji. Ay la yashra' li ibadihi kasfal aurat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan membuka aurat untuk hambanya. Ini bantahan untuk orang jahiliyah dulu ya, ketika mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Wa innama syara'a lahum satraha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan, mensyariatkan menutup aurat untuk mereka. Hanya ini yang Allah syariatkan untuk menutup aurat, bukan malah membukanya. Lima fi dzalika minal bu'di 'anil fitnah. Karena yang demikian itu jauh dari fitnah. Wa adamil wuqu' fil jaraim al khuluqiyah, dan tidak akan terjatuh kepada kejahatan-kejahatan yang bersifat khuluq, bersifat akhlak. Enggak ada pemerkosaan, enggak ada pelecehan seksual, enggak ada. Ya kalau mereka seperti itu, yang membuka pintu siapa? Ya mereka. Waqad kadabu 'alallahi wa qalu 'alaihi bighairi ilm. Mereka orang-orang jahiliyah ini, mereka dusta kepada Allah dan mereka berkata kepada Allah tanpa ilmu. Fahtaju bihujjataini batilatain. Mereka berdalil dengan dua dalil yang batil. Ihdahuma abtalu min ukhra. Yang salah satunya itu lebih batil daripada yang lainnya. Al-ula, dalil mereka yang mereka gunakan, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami mendapatkan nenek moyang kami melakukan ini. Watsaniyah, adapun dalil kedua, a'dhamu wa akhtar, ini lebih besar, lebih berbahaya. Wallahu amarona biha. Mereka mengatakan Allah yang memerintahkan kami untuk seperti ini. Kadzabu 'ala Allah Subhanahu wa taala, mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faradda 'alaihim Subhanahu wa taala biqauli, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan perbuatan keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian berkata kepada Allah, berkata tentang Allah dengan apa-apa yang tidak kalian ketahui? Ketika mereka mengatakan kami diperintahkan ini, niki berkata tentang Allah
tanpa ilmu. Maka ini tidak diperbolehkan. Wal qaulu 'ala Allahi bila ilmin jarimatun khatiratun jidda. Dan berkata kepada Allah tanpa ilmu ini adalah kejahatan yang sangat berbahaya. Kita berkata tentang Allah tanpa ilmu, ini kejahatan yang sangat besar. Tsumma bayyana subhanahu ma yanha anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang Allah larang setelah dijelaskan ini. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi. Syekh mengatakan al-fawahish jam'u fahisyah. Al-fawahish itu jamak dari fahisyah. Di kita perbuatan keji. Wahya al-maksiyatu al-mutanahiyah fil qubhi, yaitu maksiat yang berada pada puncak keburukan. Jadi kalau ada maksiat yang berada pada puncak keburukan, itu dinamakan fahisyah. Zina, ya fahisyah. Liwat, homo, fahisyah. Ini perbuatan yang pada puncak dari keburukan. Wa minha kashful aurah, dan di antara perbuatan keji itu adalah membuka aurat. Ma dhahara minha, kata Syekh, maksudnya yang nampak itu apa? Ala niatan amaman nas. Dia membuka auratnya ini di depan manusia, di depan halayak ramai. Wa ma batan ma fa'alahul insanu khufyatan bainahu wa bainallah. Ini adalah apa yang dilakukan oleh manusia secara tersembunyi antara dia dengan Allah. Dia sembunyi-sembunyi, tidak langsung terang-terangan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana. Dan yang diharamkan Allah lagi adalah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang tidak Allah berikan keterangan padanya, yakni al-hujjah, yaitu dalil, enggak ada dalilnya. Kemudian Syekh mengatakan fallahu ma anzala li ahli syirki hujjatan abada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dalil, tidak akan memberikan hujjah kepada pelaku kesyirikan selama-lamanya. Jadi kasarannya apa? Orang yang melakukan kesyirikan enggak mungkin punya dalil. Mereka enggak mungkin punya keterangan yang nyata, enggak bakalan. Innama anzalal hujjata 'ala tauhid. Adapun yang Allah turunkan dalil padanya itu adalah untuk mentauhidkan Allah. Amma syirk fallahu naha anhu subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik maka Allah melarang hal tersebut. Kemudian di antara yang diharamkan lagi setelah menjelaskan ini, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berkata tentang Allah dengan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Kita berkata tentang Allah dengan apa-apa yang tidak kita ketahui, ini juga haram. Kita enggak boleh asal-asalan. Kita enggak boleh mensifati Allah dengan sifat yang tidak Allah tetapkan. Kita tidak boleh membantah, kita tidak boleh menolak sifat-sifat yang sudah Allah tetapkan. Ketika Allah sudah menetapkan sifat, kita tetapkan. Ketika Allah menolak suatu sifat, ini bukan sifat Allah, kita tolak sifat tersebut. Bukan kita asal-asalan. Syekh melanjutkan al-qaulu 'alallahi bila ilmin a'dhamu minasyirk. Maka berkata tentang Allah tanpa punya ilmu ini lebih besar daripada syirik. Bahkan ini juga masuk ke dalam syirik. Wa min dzalik, dan yang masuk ke dalam berkata kepada Allah tanpa ilmu, qauluhum Allahu amarona bikasfil aurat. Dan yang masuk berkata tentang Allah tanpa adanya ilmu adalah perkataan mereka bahwasanya Allah menyuruh kami untuk membuka aurat. Jadi orang-orang jahiliyah tadi mereka mengatakan Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah seperti ini. Maka perkataan mereka ini termasuk berkata tentang Allah tanpa adanya ilmu. Falyahdharil ladzina yaqulun,
hadza halalun wa hadza haramun biduni dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih, maka hendaklah orang itu perhatian, hendaklah orang itu takut. Orang-orang yang mengatakan hadza halal wa hadza haram, ini halal, ini haram. Jadi orang itu harus perhatian. Perhatian bagi orang yang mengatakan ini halal, ini haram, biduni dalil, tanpa adanya dalil, baik itu dari kitab maupun dari sunnah. Dia asal-asalan, ini hati-hati. Jadi ketika kita mengatakan ini halal, ini haram, kita harus punya dalil. Begitu juga ketika kita di masyarakat, kita jangan asal-asalan. Yang kita sampaikan adalah apa yang sudah Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan. Jangan kita asal-asalan. Kalau Allah dan Rasulnya sudah jelas menyuruh untuk A, kita katakan A. Jangan sampai karena hawa nafsu kita mengatakan yang sebaliknya. Ila an qala subhanahu wa ta'ala, sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, yakni usturu auratikum, yaitu tutuplah aurat-aurat kalian dengan pakaian. Inda kulli masjidin, setiap kali kalian masuk masjid, yakni inda kulli solatin, yaitu setiap kalian solat. Wa minha at-tawafu bil bait, dan termasuk ke dalam solat itu adalah tawaf di Ka'bah. Karena Nabi mengatakan tawaf itu solat, cuma di situ boleh untuk bergerak ini dan itu. Asyahid, nah syahidnya, anna ahlal jahiliyati yataqarrabuna ilallahi bikasfil aurat, bahwasanya orang-orang jahiliyah itu mereka beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan membuka aurat. Wa ya'uddunahu ibadatan lillah, mereka menganggap itu ibadah kepada Allah. Fahada min afhashil kadhibi wazuri, maka ini adalah kedustaan yang paling keji. Wal iyadu billah, maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Wa minhu na'khudhu tahrima kasfil aurati mutlaqah. Dari sini juga kita bisa mengambil bahwasanya membuka aurat itu adalah haram secara mutlak. Illa lidarurah, kecuali karena terdesak, karena darurat. Darurat itu apa? Darurat itu kalau terancam salah satu dari daruriyatul khams. Apa itu daruriyatul khams? Agama, jiwa, akal, nasab, dan juga harta. Kalau salah satu dari 5 ini terancam hilang dari kita, maka ini kita masuk ke dalam darurat. Kal ilajid daruri, seperti pengobatan yang darurat. Ya, kita qadarullah, kalau seandainya ini tidak dioperasi, kemungkinan besar dia meninggal, maka dia dibolehkan untuk membuka aurat sebatas apa yang dibutuhkan. Seandainya operasinya di bagian perut, ya sebatas perut cukup, tidak boleh tambah kepada yang lainnya. Au ma baina zaujaini ba'dha ma'a ba'din, atau antara suami istri. Adapun antara suami istri sebagian yang lainnya, maka ini tidak mengapa, ini diperbolehkan. Wa kasful aurati fi ghairi hataini al halataini haramun syadidut tahrim. Adapun membuka aurat selain di 2 tempat ini, selain pengobatan atau kepada suami istri, maka ini adalah haram syadidut tahrim, haram yang itu pengharamannya sangat besar, sangat haram. Li'annahu yajurru ilal fahishah wal wuqu' fil jarimah, karena yang demikian itu menjerumuskan orang kepada perbuatan keji dan menjadikan orang itu terjerumus kepada kepada kejahatan. Wasyaitanu arafa annal urya yajurru ila zina wal liwat,
Dan syaitan juga tahu bahwasanya telanjang itu menjerumuskan kepada zina dan menjerumuskan kepada perbuatan liwat, yaitu homo. Falidzalika raghaban nasa fi kashfil aurat. Maka dari itu syaitan itu selalu menyemangati manusia, selalu memotivasi manusia untuk membuka aurat. Dadi senuwun sewu nggih. Yang menyemangati orang untuk membuka aurat siapa? Syaitan. Maka jangan kita turuti. Wa samma hadza taqadduman wa hadaratan wa raqiyan. Dan mereka syaitan ini akan menamakan ini dengan suatu kemajuan, ini perkembangan, ini peningkatan, ini modern seperti ini nggih. Wa naffara min satri wal libasi al muhtashim. Dan mereka akan menjadikan orang-orang itu lari dari menutup aurat dan juga dari pakaian-pakaian yang sopan. Wa qala hadza ta'akhur wa raja'iyah wa taqalidu baliyah. Mereka akan mengatakan ini adalah ketertinggalan, ini keterbelakangan, ini kuno, ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah lampau, sudah usang. Ini harus ditinggalkan kata mereka. Wa ma yuqalu 'anil hijabil an wa tashhida fihi wa tamashkhari min ahlihi syai'un ma'rufun fi suhufi wal majallati wal majalis wa ghairi dzalik. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang ini, pengikut-pengikut syaitan ini, berkaitan dengan hijab, berkaitan dengan kerudung, dan mereka menjadikan orang itu meninggalkan kerudung, mereka mengolok-olok orang yang memakai kerudung. Ini sudah diketahui di majalah-majalah, di koran-koran, di majelis-majelis mereka. Mereka mengolok-olok seperti ini. Lakin hada la yadurru ahlal iman. Tetapi ini tidak membahayakan orang yang beriman. Walaupun diejek kayak apapun, orang beriman tidak akan mendapatkan bahaya dengan celaan mereka. Idza tamassaku bidinihim, ketika mereka berpegang teguh dengan agama mereka. Maka jangan pernah kita gubris perkataan mereka. Mereka mau mencela ini dan itu. Bahkan waliyadzubillah, sebagian orang Indonesia pun ikut-ikutan. Bahkan mendatangkan syubhat, katanya apa? Ini kerudung ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Maka kita disuruh Nabi untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Maka kita katakan perkataan kamu ini satu bagian benar, satu bagian salah. Ya benar, kita disuruh menyelisih orang-orang Yahudi, tetapi berkaitan dengan apa-apa yang menyelisih syariat. Adapun orang Yahudi, kok mereka ternyata memiliki kebiasaan dan ini tidak menyelisih syariat, itu kita menjalankan ini bukan rangka mengikuti mereka, bukan. Kita menjalankan perintah Allah. Orang Yahudi mereka khitan, kita diperintahkan khitan, ya kita tetap khitan, kita tetap sunat. Bukan karena orang Yahudi mereka sunat, kita tinggalkan sunat, nggak bisa. Orang Yahudi mereka memanjangkan jenggot, kita disuruh menyelisih mereka, kita potong jenggot kita agar nggak sama dengan orang Yahudi. Bukan seperti itu. Ini perintah Nabi, arhul liha, panjangkan jenggot. Jadi ketika kita memanjangkan jenggot, ini bukan kita menyerupai orang Yahudi, bukan, tapi ini perintah Nabi. Jadi jangan di otak-atik dalil itu. Ini benar, sebagian orang ini mereka suka dengan mengotak-atik dalil untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, wal iyadu billahi min dzalik. Dan itu juga masuk ke dalam kebiasaan orang jahiliyah, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bagi antum semuanya, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kita di atas jalan yang hak ini, dan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan
Rasulnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kita semuanya ke surganya kelak di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.